Ya, oke. Kita masuk di pertemuan yang ketujuh. Yang pertemuan ketujuh adalah membahas tentang indeks kinerja pada jaringan telekomunikasi. Ini sebetulnya dekat sekali dengan kita sebagai pengguna ya. Tanpa diukur pun oleh penyedia layanan, sebetulnya feedback dari customer itu, dalam hal ini kita-kita juga, itu adalah sudah menjadi salah satu indeks kinerja. Teman-teman jika mendapatkan layanan yang kurang memuaskan, pasti komplain kan. Nah, itu adalah bagian dari gambaran kinerja jaringan saat itu. Misalkan kita saat ini menggunakan Zoom, tiba-tiba salah satu di antara kita putus koneksinya. Maka itu sudah user experience namanya. Atau kalau sekarang-sekarang lebih dikenal dengan quality of experience, QoE. Nah, kalau kinerja yang diukur oleh operator atau service provider dalam hal ini, itu lebih mengukur kepada quality of service, QoS. Nah, sekarang kita setelah mempelajari tentang dasar dari teknik telekomunikasi, kemudian perkembangannya, kemudian istilah-istilah yang berkembang, seperti modulasi, baseband, passband, dan seterusnya. Kemudian kita berbicara juga tentang media transmisi, apakah wired atau wireless. Kemudian kita berbicara juga tentang hierarki topologi jaringan telekomunikasi. Dan terakhir kita membagi dengan tegas antara jaringan akses dengan jaringan inti. Di mana masing-masing itu antara jaringan akses dengan jaringan inti aktualnya berkembang pesat dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengukur bagian-bagian tersebut, apakah dinyatakan bagus atau tidak. Nah, sekarang kalau coba kita lihat, kita telah mempelajari di pertemuan kelima dan keenam bahwa jaringan telekomunikasi ini bisa kita coba bagi dua, antara jaringan akses yang dia langsung bersentuhan dengan end user, dan satu lagi jaringan inti yang lebih kepada bagaimana membangun topologi jaringan telekomunikasinya di sisi backbone dan switching. Oke, ini adalah analogi. Analogi ini bisa menggunakan tekstual seperti ini, bisa juga menggunakan analogi yang lain sebetulnya. Analogi yang lain yang bisa kita gunakan secara bebas adalah karena jaringan itu kita bagi menjadi dua, yaitu jaringan inti dan jaringan akses, di mana jaringan akses ini yang dia langsung bersentuhan dengan end user. Maka kita bisa katakan ketika jaringan aksesnya ini buruk, tentu jaringan intinya juga saling mempengaruhi, gitu. Tidak independen. Nah, analogi ini sebenarnya menceritakan seperti itu. Jika ada dalam hal ini Nashwan, misalkan di sisi originating, berarti yang melakukan panggilan. Lalu kemudian ada Giovanni di sisi terminating. Istilah-istilah ini sudah pernah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Di sisi terminating ada Giovanni sebagai penerima. Maka tentu mereka berdua ini secara topologi hierarkinya adalah melewati jaringan akses, kemudian jaringan inti, kemudian jaringan akses di sisi terminatingnya. Maka jika jaringan aksesnya buruk, lambat, tentu kualitas dari kinerja keseluruhan berpengaruh. Tapi jika jaringan intinya yang bermasalah, katakanlah bikin lambat, banyak proses yang delay di situ, yang bikin lama, maka
indeks kinerja secara keseluruhan dari Nashwan ke Giovanni pun terasa jadi juga lambat, mempengaruhi. Nah, itu yang mau diceritakan di analogi ini. Sekarang kita coba lihat bagian daya sinyal. Oke. Nah, di bagian jaringan akses itu bisa macam-macam bentuknya. Apakah menggunakan wired atau menggunakan wireless, seperti yang sudah kita singgung. Nah, jika kita menggunakan wireless, katakanlah, maka kita akan sering sekali bersinggungan dengan gelombang radio. Untuk itu, kita harus mengetahui tentang bagaimana cara mengukur indeks kinerja dengan menggunakan media gelombang radio seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kekuatan sinyal yang dikirim biasanya dinyatakan dengan tegangan atau voltase. Kita simbolkan V. Kemudian ini adalah sumbu waktu. Kita belum belajar sumbu frekuensi ya. Ini adalah sumbu waktu di mana signal ini fluktuatif. Dengan sumbu Y-nya adalah XT. Bisa tegangan, bisa daya sinyal. Lalu kemudian kita sudah belajar mungkin di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya atau di mata kuliah yang lain, bahwa dalam satu gelombang ini kita bisa melihat dalam sumbu waktu puncaknya di mana, lembahnya di mana. Kemudian kita sudah mungkin pernah belajar di rangkaian listrik atau di elektronika ya, untuk mengukur bahwa satu gelombang ini titik sumbu Y-nya dalam hal ini XT bisa kita hitung sebagai tegangan atau daya sinyalnya. Dan kita juga bisa menghitung rata-ratanya, yaitu yang garis putus-putus melintang seperti ini. Kemudian untuk menghitung daya sinyal atau P, itu adalah menyatakan energi sinyal per satuan waktu. Maka rumus dari daya sinyal adalah tegangan kuadrat, V kuadrat. P sama dengan V kuadrat, sebanding dengan V kuadrat. Kemudian jika tegangannya berada di lembah atau di bawah dari sumbu 0 atau negatif, maka dayanya pasti akan bernilai positif. Ya, karena dikuadratkan. Oke, itu prinsip pertamanya. Kemudian setelah itu, jika tegangan rata-rata adalah misalkan 1 volt, ya, tegangan satuannya volt ya, maka daya rata-ratanya dapat kita hitung menggunakan rumus V kuadrat dibagi R. R adalah beban hambatan. Dalam hal ini sering sekali digunakan normalisasi senilai 1 ohm. Maka kita bisa masukkan V kuadrat dibagi R itu sama dengan 1 volt kuadrat dibagi 1. Oke, maka nilai dayanya adalah 1 watt. Nilai dayanya adalah 1 watt. Lalu ya. Oke. Lalu kemudian kita bisa menurunkan persamaannya bahwa daya adalah tegangan kuadrat. Dan dalam pembahasan di teknik telekomunikasi, biasanya yang umum digunakan adalah desibel watt atau desibel miliwatt untuk menyatakan daya signal. Dan itu juga yang digunakan untuk mengkonversi jumlah bar signal di handphone sebetulnya. Jadi
bar handphone, bar signal di handphone yang umumnya adalah 1 hingga 4 bar. Kalau kita nanti mengukur dari sisi kita sebagai orang teknik, maka kita mengukurnya harus dikonversikan kepada satuan desibel miliwattnya. Umumnya digunakan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan satuan desibel watt, dBW, B-nya besar, maka rumus yang digunakan adalah 10 kali logaritma daya dalam satuan watt dibagi 1 watt. 10 logaritma daya dalam satuan watt dibagi 1 watt. Contoh misalkan tegangan kirimnya adalah 10 volt. Kita mengirimkan tegangan 10 volt. Maka kita dapat menghitung dayanya adalah 10 kuadrat sama dengan 100 watt. Ini adalah satuan biasa. Lalu ketika kita mau rubah menjadi satuan desibel watt, maka kita gunakan rumus konversi ini, yaitu 10 dikali logaritma 100 watt dibagi 1 watt. Sama dengan 10 logaritma 10 pangkat 2. Logaritma 10 pangkat 2 adalah 2. Sama dengan 10 kali 2. Dapatnya 20 desibel watt. Ya, ini rumus logaritma umum yang biasa kita gunakan di SMA. Ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ini adalah log 10. Log 10-nya 100 adalah 2 kali 10 sama dengan 20 desibel watt. Maka kita dapat simpulkan bahwa daya yang bernilai 100 watt itu sama dengan 20 desibel watt. Oke, penulisannya seperti ini, B-nya besar. Desibel watt. Oke, ini perhitungan sederhananya. Lalu kemudian kita dapat mengambil konversi sederhana bahwa satuan watt jika dirubah menjadi desibel watt atau P daya yang dimana satuannya adalah desibel watt itu adalah 10 kali logaritma dari daya itu sendiri di mana dia satuannya watt. Jadi PdBW sama dengan 10 log dari P watt. Oke. Kemudian bagaimana dengan kebalikannya? Jika kita ingin mengkonversi desibel watt ke watt, maka kita menggunakan antilognya. Ya. Daya dalam satuan watt sama dengan 10 pangkat P dalam satuan desibel watt dibagi 10. Oke. Jika kita mau mengeluarkan P wattnya ini, maka P dBW dibagi 10, 10-nya pindah ke bawah, kemudian lognya, antilognya adalah 10 pangkat. Maka kita dapat 10 di 10 pangkat P dalam satuan desibel watt dibagi 10. Oke. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk melakukan konversi dari angka-angka berikut. Misalkan 1 watt. Oke, 1 watt berarti 10 dikali logaritma 1. Betul? Sama dengan berapa? Logaritma 1? 0. 10 kali 0? 0. Jadi 1 watt akan bernilai 0 desibel watt. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung yang 10 watt. 10 watt. Nah, kita ambil yang gampang-gampang dulu. 10 watt berarti 10 dikali logaritma 10 pangkat 1. Sama dengan 10 kali 1. Sama dengan 10 desibel watt. Ini akan bernilai 10 desibel watt. Ini akan bernilai 0 desibel watt. Kemudian kita ambil yang 100. Berarti 10 dikali logaritma 10 pangkat 2. Sama dengan 10 kali 2. Sama dengan 20. Ini akan bernilai 20 desibel watt. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung satu-satu ya. Misalkan Ardian. Kita ambil angka yang gampang dulu. 1000 watt. Berarti berapa desibel watt?
30, Pak. Kemudian kita ambil logaritma 2 itu biasa dihafalin ya. Logaritma 2 itu kalau dulu saya di SMA biasa dihafalin kan 0,301 ya. 0,301. Maka 2 watt ini bernilai berapa desibel watt? 3,01. 3,01. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 10 dikali logaritma 2. 10 kali 0,301 sama dengan 3,01 ya. Umumnya di persoalan matematika logaritma 2 dikasih sudah biasa dihafalin ya 0,301. Makanya kita dapat 3,01 desibel watt. Nah, log 3 bagi saya tidak umum dihafalin. Mungkin bagi teman-teman ada yang menghafal atau bisa dibantu hitung. Coba logaritma 3 berapa? 0,477. Berapa log 3? Andre berapa log 3? Kalau nggak hafal boleh dipakai kalkulator hitung berapa log 3 atau pakai Microsoft Excel. 0,47, Pak. 0,47. Berarti 3 watt sama dengan berapa desibel watt? 4,7. 4,7 desibel watt. Sekarang logaritma 4. 4 itu adalah 2 kali 2 ya. Berarti kita bisa menggunakan ya. Log 4 adalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Maka kita bisa tanpa kalkulator ya. Sama dengan berapa? 10 kali log 2 pangkat 2. Sama dengan 10 kali 2 kali log 2. Sama dengan 20 kali 0,301. Berapa? 6,02. 6,02 kan? 6,02 atau 6,2. 2 kali 3, 01. Berarti 6,02 ya. Ini sama dengan 6,02 ya. Jadi kalau nanti dikasih hitungannya adalah masih bisa diturunkan dari perkalian 2, tentu teman-teman kalau dilarang menggunakan kalkulator bisa menghitungnya kan. Hanya dengan menghafalkan log 2-nya saja. Nah sekarang untuk latihan ini kan nggak apa-apa kita pakai kalkulator di mana yang tidak turunan dari angka 2. Sekarang coba mau Ritus coba bantu hitung log 7-nya berapa nih? 7 watt jadi berapa? Log 7 atau 7 watt, Pak? Langsung aja 7 watt jadinya berapa desibel watt? 8,45. 8,45 ya. Mudah-mudahan yang lain juga pada tahu ya kalau tanpa diturunkan lagi log-lognya. Sekarang coba Cynthia bantu yang 5 watt. 5 watt berapa desibel watt? 5 watt 6,98. 6,98. Kemudian Salwa tanpa kalkulator ya. 20 watt. Nah, ini bagus angkanya. Berapa desibel watt? 10 kali log Kurang keras suaranya? 10 dikali log 2. Kurang keras Salwa suaranya. Terlalu lembut maaf, sekali. Mohon maaf Pak, ini mungkin ini Oh, kurang keras. Oke. 10 kali log 20 sama dengan 1,301 Pak. log 20 itu 1,301. Pakai kalkulator apa enggak? Pakai Pak. Oke, jangan. Ini kan angkanya bagus. Coba kamu turunkan dulu sekalian latihan. Log 20 sama dengan log
2 Pak. Log 2 kali 10. Ya, Ya, log 2 kali 10 itu sama dengan log 2 0, ditambah log 10 kan? Ya, Nah, saya ini berapa puluh tahun yang lalu nih SMA ini. berarti log 10 dikali Hmm. 0,3. Ini kan asosiasi kan? Ya. 10 kali log 2 berapa? 10 dikali 0,31 ya. Oke, 301 ya. 1 ditambah Tambah 10 kali log 10 berapa? 1. Berarti ini sama dengan 10 kali 1 10. Ya, 10. sama dengan 13,01. 13,01. Benar kalkulatornya? Insya Allah benar, Pak. Benar ya? Sama dengan kalkulator kan? Kalau tadi hitungnya pakai log 20 langsung sih, Pak. Tapi Jadi, jawabannya benar, 13, ini kan? Benar kan? Ya, lain kali jangan pakai kalkulator kalau angka-angkanya bagus. Biar sekalian Ya, latihan. Sekarang coba ini udah. Ini udah. Nah, sekarang yang 0,0, coba Randy yang 0,1. Ini juga jangan pakai kalkulator ya. Ini kan bagus angkanya. Nih, 10 kali log 0,1. Gimana pendekatannya? Tambah kalkulator. 0,1 itu 10 itu Pak 10 kali log pangkat 10 kali log 10 pangkat minus 1. 10 pangkat min 1. Iya. Oke. Kemudian 10 kali berapa jadinya Kali nih? minus 1, Pak. Minus 1 sama dengan 10 kali minus 1 berapa? Minus 10. 10. Berarti 0,1 watt adalah minus 10 desibel watt. Kemudian Haikal 0,01. Jadi berapa desibel watt? Haikal mana Pak? Haikal Haikal- ada 2 Pak. Oh, Haikal putih. Oh berarti saya ya. Log log 0,01. 10 kali log Log 10 kali log min 10 akar 10 min 2. 10 min 2. Maka 10 kali 10 kali min 2 kali min 2 sama dengan minus 20. minus 20. Jadi ini adalah minus 20 desibel watt. Nah, terakhir nih kita cari Tuan Putri ya. Teng ing eng, siapa ini yang beruntung? Nabila Ayu. Coba bantu 0,001. Nabila Ayu, ada orangnya? 10 ada Pak. 10 Log 0,001. Oke. Sama dengan 10 10 dikali log minus 3. 10 pangkat Minus 3. pangkat Ya, minus pangkat 3. minus 3. Oke, sama dengan Sama dengan 10 dikali minus 3. sama dengan berapa? 10 kali minus 3. 10 kali minus 3 berapa? Minus 30. Minus 30. Ya, berarti ini minus 30 desibel watt ya. Oke, bisa diulang-ulang nanti di rumah. Cari-cari ini ya. Raffi. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Untuk yang ngitung log, misalnya log 2, log 3, tadi kan katanya harus hafal log 2 dulu, kemudian baru bisa ngitung log yang ke atasnya. Itu gimana Pak caranya Pak? Yang kamu mau menghitung yang mana? Angkanya yang 20 misalkan gitu ya? Bukan, yang 2 Pak. Yang Log- 2, 3, yang satuan. Itu harus hafal atau Kalau yang 2 itu umum dihafal ya. Kalau yang 3 dan 4 ini enggak.
Kalau yang Di- 4 kan tidak perlu ya, karena udah 2 pangkat 2 kan. Ya. Yang ini kan biasanya kalau di soal nggak dihafal ya, tapi akan dikasih catatan log 3-nya berapa. Oh, Itu misalkan tidak boleh pakai kalkulator ya. Yap. Ini aja yang mesti Oke. dihafalin ya. Karena ini udah umum sekali ya log 2 nih ya. Jangan lupa 0,301 ya. Karena dari SMA juga ini di soal-soal olimpiade ini juga harusnya dihafal kan. Oke. Ya, ini baru satu bagian ya dari konversi watt menuju desibel watt. Nah, sekarang kita harus mengembalikannya jika kita misalkan mengetahui nilai tegangan atau nilai daya rambatan 0 desibel watt misalkan. Maka kita harus bisa mengkonversinya menjadi antilognya berapa watt ya. Nah, kita ambil contoh misalkan yang 0 watt aja, 0 desibel watt. Maka rumusnya adalah 10 pangkat yang nilai dalam satuan desibel watt berarti 0 desibel watt ya, dibagi 10 ya, sama dengan 10 pangkat 0 bagi 10 berapa? 0, Pak. 0. Maka 10 pangkat 0 1. 1. 0 desibel watt adalah 1 watt. Benar dengan tadi yang kita hitung sebelumnya di sini? 1 watt sama dengan berapa tadi? 0 desibel watt ya. Benar kan? Ya, sama Pak. Oke, berarti 0 desibel watt terkonfirmasi adalah 1 watt. Nah, sekarang coba kita selesaikan rame-rame yang berikutnya. 3 desibel watt. Siapa sini ya? Nabil udah tadi. Raditya Raffi. 3 desibel watt. Berarti 10 pangkat berapa? Raditya Raffi ada? Suaranya nggak kedengeran? Halo? Suaranya nggak kedengeran. Teman-teman yang lain kedengeran suaranya Raditya Raffi? Tidak, Pak. Nggak kedengeran nih suaranya. Ya, sambil diperbaiki dulu kita ke yang lain dulu. Yusrina, coba dibantu 3 desibel watt. Berarti ini adalah 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 3 3, kemudian per berapa? Per 10. Iya. Sama dengan 10 pangkat 0,3 ya. Iya. Coba dihitung. Kalkulator 10 pangkat 0,3 berapa? Berapa? Berapa dapatnya di sini? 10 pangkat 10 pangkat 0,3 berapa? sebentar, Pak. Kok lama di kalkulator? Yang lain udah dapat hitungannya 10 pangkat 0,3 berapa? 1,99 bukan Pak? 1,99 sama ya. 1,99 satuan watt ya. Satuan watt. Oke. Tadi kita waktu menghitung log 2 berapa? 3,01. 3,01 ya.
log 2 itu sama dengan 10 kali 0,301 sama dengan 3,01. Ya, ini koma-komanya ya mempengaruhi ya, sehingga ini kurang beberapa angka, ini kelebihan beberapa angka ya. Oke, tidak usah berlama-lama di sini kita ya. Ini kalau mau diperdebatkan masalah ini, nanti kita fokus pendalaman tentang perbedaan ini ya. Kita lancarkan dulu bagian ini. Nah, sekarang 0,7. Ya, silakan Carla. Berarti 10 pangkat 10 pangkat 7 per 10. Oke, sama dengan 10 pangkat ya 0,7. 10 pangkat 0,7. Tunggu. berapa? Yang lain ada 1,47. 1,47. 9. Oke. Ya. Ambil 2 digit belakang koma ya. 1,47 watt. Oke. Nah, sekarang yang terakhir coba Bang KM dulu, Bang KM, Salman. Nah, Salman ini angkanya yang bagus nih ya, 10 desibel watt. Ayo, berapa? Tanpa kalkulator ya. Gampang. 10 pangkat 10 per 10. Berarti 10 pangkat 1. Dengan 0 ya, Pak. Kok 0? 1, Pak. 10. Kok 1? Emang berapa, Pak? 10 pangkat 1 berapa? 10. 10 lah. 10 ya. Berarti 10 desibel watt sama dengan 10 watt. Ya. Coba aja dikonfirmasi dengan cara mengembalikannya. 10 watt berapa desibel watt? Kan sama 10 ya. Oke, yang lain bisa teman-teman cobain ya. Tidak keburu waktunya. Oke, nah sekarang itu belajar konversi-konversinya, dan saya kira harus keluar kepala ya. Harus keluar kepala, dan bagian angka-angka yang tidak hafal menggunakan alat bantu itu pun harus cepat ya. Sudah di luar kepala. 10 pangkat 0,3 langsung dikalikan. Nah, kemudian di dalam telekomunikasi 1 watt itu kadang-kadang cukup besar, berbeda dengan listrik ya. Karena itu kita menggunakan satuan yang di bawahnya, yaitu yang miliwatt. Kita tahu bahwa 1 watt itu sama dengan 1000 miliwatt. Oke, sederhana ya. Maka definisi dari desibel miliwatt, ini umum sering kita dengar ya dalam hitung-hitungan telekomunikasi, D B-nya besar, M-nya kecil. Desibel miliwatt adalah daya dalam satuan desibel miliwatt sama dengan 10 kali logaritma daya dalam satuan watt dibagi 1 miliwatt. Oke. Kalau tadi dibaginya adalah dalam 1 watt, sekarang 1 miliwatt. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 10 kali logaritma daya P dalam satuan miliwatt. Ya. 10 kali logaritma P dalam satuan miliwatt. Contoh misalkan kita mau merubah daya dalam 1 watt menjadi berapa dBm. Maka kita bisa menjawab dengan cara 1 watt adalah 1000 miliwatt. Maka dengan demikian daya dalam satuan desibel miliwatt sama dengan 10 kali logaritma 1000. 10 kali logaritma 1000. 1000 adalah satuan dalam miliwatt. Maka kita bisa hitung 10 kali log 10 pangkat 3, sama dengan 10 kali 3, sama dengan 30 desibel miliwatt. Ini M-nya salah ya, tipe. M-nya kecil harusnya. 30 desibel miliwatt. Dengan demikian, kita bisa mengambil satu konversi bahwa 1 watt, tadi kita udah rubah, adalah senilai 0 desibel watt. W-nya besar ya. Dan dia sama juga dengan 30 desibel miliwatt.
1 watt sama dengan 0 desibel watt sama dengan 30 desibel miliwatt. Ini silakan dihafalin. Ini akan menjadi konsep yang memudahkan hitungan ke depannya nanti. Nah, maka kita bisa membuat hubungan antar 3 bagian tadi, antara watt, desibel watt, dan desibel miliwatt. Maka X, jika kita ambil sebuah nilai X dalam satuan desibel watt, maka dia adalah nilai itu sendiri ditambah 30 dalam satuan desibel miliwatt. Ini M-nya typo, M-nya harusnya kecil. X tambah 30. Oke. Maka ketika kita, ini mengambil prinsipnya dari sini. X dalam satuan desibel watt sama dengan X ditambah 30. Satuannya desibel miliwatt. Maka kita bisa gunakan, misalkan kita ditanya, coba rubah 3 desibel watt itu ke desibel miliwatt. Maka kita bisa jawab 3 desibel watt sama dengan 3 nilai itu sendiri ditambah 30. Satuannya menjadi desibel miliwatt, yaitu 33 dBm. Kita ambil contoh, misal pertanyaannya berangkat dari nilai watt itu sendiri. Berapa desibel miliwatt? 0,5 watt. Maka cara yang pertama, ada 2 cara pasti ya. Udah kebayang sama kita, cara yang pertama adalah kita konversi dulu. 0,5 watt itu sama dengan 1500 miliwatt. Caranya ya kali 1000 aja. 500 miliwatt. Maka kita hitung berapa daya dalam satuan desibel miliwatt dengan cara rumus yang pertama tadi, 10 kali logaritma nilai miliwattnya. Jadi 10 kali logaritma 500 sama dengan 10 dikali 2,7. 2,7 dapatnya log 500. Log 500 ini bisa kita pecah sebenarnya ya. Log 5 kali log 100. Log 5 kali 100 sama dengan log 5 tambah log 100 kan. Kalau teman-teman hafal log 5 ya berarti tanpa kalkulator bisa. Nah, kalau kita hitung jadi log 500 adalah 2,7 sehingga 10 kali 2,7 sama dengan 27 desibel miliwatt. M-nya kecil harusnya. Itu cara pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan konversi ini. 0,5 watt kita rubah dulu menjadi dalam satuan desibel watt, yaitu 10 kali logaritma 0,5. Maka kita bisa masukkan 10 kali minus 0,3. Ya, log 5 0,5 ini kan setengah ya, 2 pangkat min 1 kan. Jadi bisa tanpa kalkulator kita hitung. Log 0,5 ini kan log setengah. Setengah itu adalah 2 pangkat min 1 ya. Berarti bisa kita hitung kan tanpa kalkulator kan. Dia bernilai minus 3 desibel watt. 0,5 watt dapatnya minus 3 desibel watt. Karena kita sudah mendapatkan nilai dalam satuan desibel watt, maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengkonversinya menjadi desibel miliwatt. Dengan cara nilai itu sendiri tambah 30 sama dengan 27 dBm. Oke. Ada 2 pendekatan ya. Kalau yang pertama kita langsung rubah dia menjadi miliwatt lalu kita logkan, maka yang kedua dalam 1 watt, satuan watt kita langsung ubah menjadi desibel watt. Baru untuk mengkonversinya menjadi desibel miliwatt kita gunakan pendekatan ini. Oke. Nah, kalau begitu kita bisa lakukan hitungan campuran seperti ini ya. 3 desibel watt itu berapa watt? 3 desibel watt berarti 10 pangkat 0,3 ya. 10 pangkat 0,3. Berapa tadi dapatnya? 1,99 ya. Nah, sekarang kita yang lain misalkan. Nah ini 5 desibel watt berapa dBm? Harusnya dengan cepat ini bisa kita buat 5 35, Pak. tambah 30 ya, kemudian 35. Ya. Kemudian 1 watt berapa desibel watt? 1 watt berapa desibel watt? Tinggal 10 kali log 0, 1 Pak. sama dengan 0. 0 desibel watt. Kemudian kita acak lagi 3 watt. Nggak bisa ini. 0,1 watt berapa desibel watt?
Eh, 10 kali log 10 pangkat minus 1 sama dengan minus minus 10. 10 desibel watt. Minus 10. Ya, sekitar itulah ya. Silakan dilatih-latih biar dengan cepat ya. Biar cepat menghitung-hitung seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat penerapannya. Nah, setelah tadi teman-teman belajar logaritma, yang dimana SMA juga belajar logaritma ya, tapi penerapannya belum tahu kemana. Nah, kalau kuliahan, kita gunakan rumus-rumus yang kita pelajari itu untuk satu tujuan, yaitu menghitung unjuk kerja dari jaringan telekomunikasi. Setelah kita paham tadi konversi-konversi dari watt ke desibel watt ke miliwatt, desibel miliwatt, maka kita gunakan pada penerapan untuk menghitung saluran transmisi. Saluran transmisi. Gampangnya adalah jika teman-teman masang antena TV aja. Kemudian antena TV itu teman pasang di atas rumah lantai 2 misalkan. Kemudian di bawahnya, apakah signalnya itu sama enggak? Setelah dia melewati kabel koaksial itu. Tentu menurut teman-teman sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Logika aja, sederhana. Sama nggak signalnya di atas dengan di bawah, sama nggak? Kalau antenanya taruh di atas dengan di bawah, sama atau nggak? Harusnya beda sih, Pak. Beda kayaknya, Pak. Beda ya? Beda. Beda ya. Nah, itu juga yang terjadi pada perambatan gelombang pada media fisik. Dia akan memiliki waktu di mana dia teredam. Bentar ya, bentar. Kemudian kita mengambil permisalan seperti ini. Kenapa antena TV itu perlu booster ya di bawah ya, perlu amplifier ya, karena untuk menguatkan kembali signal yang ditangkap dari antena sehingga masuk ke TV signalnya nggak melemah tapi dikuatkan lagi. Nah, itu juga yang terjadi pada saluran transmisi di jaringan telekomunikasi karena ada rugi-rugi. Nah, kita ambil ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini adalah saluran transmisi panjang 1 km. L sama dengan 1 km. Oke. Maka kemudian ini titik A, ini titik B. Ini titik A, titik B. Nah, kita lihat di titik A, itu ada sebuah daya dengan nilai 1 watt. Kemudian di titik B, itu berkurang menjadi nilai dayanya setengah watt. Ya, berarti ada rugi-rugi di sini. Maka dalam satuan desibel kita bisa menyatakan di sini bahwa di saluran transmisi ini ada redaman senilai 3 desibel. Nah, sekali lagi kalau dia bentuknya redaman atau penguatan atau gain itu tidak ada satuan W atau M-nya. Jadi dia karena dia pembanding, dia nilainya adalah desibel, itu aja ya. Desibel. Tapi kalau di titik A dan titik B ini, itu akan ada satuan watt atau satuan miliwattnya. Maka kalau kita kita hitung di dalam satuan desibel, maka 1 watt ini tadi berapa desibel watt? Watt berapa desibel watt? 0. 0 desibel watt ya. Maka titik A ini sama nilainya dengan 0 desibel watt. Kemudian setengah berapa desibel watt? Setengah watt. Tadi kita udah hitung-hitung. Berapa? Minus 3 kan? Minus 3 desibel watt ya. Jadi dikirim 0 desibel watt. Diterima tinggal minus 3 desibel watt. Atau dikirim 1 watt, diterima tinggal setengah watt. Maka ada redaman ya.
ada redaman. Redaman pada saluran transmisi ini senilai berarti 3 desibel. Oke. 3 desibel. Kalau misalkan kita lihat pada satuan watt, maka kita bisa melihat bahwa media transmisi memiliki redaman 2 kalinya. Media transmisi memiliki redaman 2 kalinya. Oke. Dan dalam satuan desibel kita bisa hitung dia adalah 3 desibel. Berarti 3 desibel itu adalah umum digunakan di lapangan, itu menyatakan redaman 2 kalinya. Jadi 3 desibel. Oke. Nah, sekarang coba kita tambah lagi contoh ilustrasinya. Di titik A itu ada 0 desibel watt. Oke. Di titik B daya signalnya tinggal minus 3 desibel watt. Kemudian di titik C daya signalnya menurun lagi menjadi minus 6 desibel watt. Di mana saluran transmisi pertama itu ada redaman senilai 3 desibel. 3 desibel. Dan di saluran transmisi yang kedua itu ada redaman juga senilai 3 desibel. Ini yang menyebabkan di titik B nilai dayanya itu menjadi minus 3 desibel watt. Kemudian di titik C dikurangin lagi dengan 3, jadinya minus 6 desibel watt. Nah, sehingga yang mau disampaikan adalah redaman itu bisa kita jumlahkan. Redaman itu bisa kita jumlahkan dengan ilustrasi seperti ini. Titik A adalah 0 desibel watt, titik C adalah minus 6 desibel watt, maka redaman total itu adalah 3 desibel tambah 3 desibel adalah 6 desibel. Nah, ini menunjukkan redaman. Oke. Maka di dalam satuan desibel itu nilainya bisa kita langsung tambahkan. Nah, sekarang dengan konsep seperti ini, maka kita bisa coba-coba jika di titik A itu memiliki daya 40 desibel miliwatt dengan redaman 6 desibel, maka berapakah di titik C? 46, Pak. Berapa? 46. 46 ya. Tinggal bisa langsung dijumlah dan dikurangkan kalau dia sudah dalam satuan desibel. Oke. Kemudian kita tambah satu lagi. Memang ini agak kurang imbang ya, di pertemuan 6 terlalu slow ya, di pertemuan 7 kayaknya padat sekali. Nah, lawan dari redaman adalah penguatan. Di mana komponen-komponen elektronika atau banyak kita temui, misalkan di amplifier, speaker, kemudian di TV, itu kan ada penguatan karena signal itu akan melemah seiring dengan jarak yang dia tempuh. Lalu bagaimana penerapannya? Kita juga gunakan pada jaringan telekomunikasi gain atau penguatan. Dinyatakan juga dalam satuan desibel. Oke, jika daya sinyal masuk ke penguat adalah 3 desibel watt. Oh, ini salah contohnya. Kita ambil yang ilustrasi ini aja. Jika di titik A, misalkan, ini ada signal daya dengan 0 desibel watt. Oke. Kemudian ada redaman 3 desibel. Maka di titik B adalah tinggal 0 kurang 3 ya. Nilai minus 3 desibel watt. Kemudian dari titik B ini masuk ke penguat. Kalau ini tadi redaman, ini sekarang penguat. Satuannya sama, satuannya adalah desibel. Maka minus 3 ditambah 4. Maka di titik B terjadi penguatan lagi, sehingga di titik D menjadi 1 desibel watt. Kita lihat bahwa di titik kirim senilai 0 desibel watt, melewati redaman, sehingga berkurang menjadi minus 3 desibel watt, kemudian dikuatkan lagi menjadi 1 desibel watt. Ya. Di mana satuan desibel ini kita tinggal
tambah kurangkan saja ya. Jadi di titik B itu tinggal 0 kurang 3, kemudian di titik D itu minus 3 tambah 4. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam pembahasan jaringan telekomunikasi itu signal dan draw itu selalu ada pada setiap perangkat. Jadi setiap kita mengirimkan signal pada saat bersamaan, di situ pun ada draw. Persoalannya tinggal bagaimana signal itu lebih kuat daripada draw, sehingga draw itu tidak dominan. Itu oke masih. Tapi ketika draw itu menjadi lebih dominan daripada signalnya, maka itulah yang menjadi unjuk kerjanya buruk. Ya. Nah, sekarang problem pada jaringan akses tidak hanya redaman, namun juga adalah draw atau noise. Ya. Kalau kita pakai perangkat elektronik, tentu ada juga noise-nya. Kemudian noise perangkat dan segala macam. Oke, maka kita dapat mengukur daya draw dengan mematikan semua sinyal input dan mengukur daya yang tersisa. Nah, itu proses percobaannya ya. Ini ada sebuah ilustrasi, signalnya yang warna biru, draw-nya warna merah. Nah, sekarang setelah kita memahami bahwa ada signal, ada draw. Contoh dalam perhitungannya adalah seperti berikut. Jika sinyal, misalkan pada suatu titik, memiliki daya sinyal rata-rata PS sama dengan 1 watt. Dan draw-nya memiliki daya rata-rata PN ya, noise, 0,5 watt. Maka kita bisa melakukan perbandingan, yang mana kita bandingkan daya signal rata-ratanya dengan daya draw rata-ratanya, yaitu PS dibagi PN. Jika PS tadi nilainya 1 watt dan draw-nya 0,5 watt, maka 1 dibagi setengah sama dengan 2. Itu namanya signal noise ratio. Jadi ada satu komponen lagi yang teman-teman perlu tahu, namanya SNR, signal noise ratio. Ini dalam satuan watt. Jika kita terapkan dalam satuan desibel, maka SNR desibel sama dengan 10 kali logaritma PS per PN, yaitu 10 kali logaritma 1 dibagi setengah, sama dengan 10 kali logaritma 2, sama dengan 10 kali 0,3, sama dengan 3 desibel. Jadi nilai SNR senilai 2 tadi adalah 3 desibel dalam satuan desibel. Oke. Jadi kita bisa menyatakan bahwa jika SNR-nya 0 dB. Coba teman-teman bayangkan. Ya, Raffi silakan. Misi Pak, satuannya SNR apa Pak? Satuannya apa? SNR. Ini desibel. Kalau ini tidak ada karena kan pembandingnya. Oh. Daya dibandingkan daya. Makasih Pak. Oke. Nah, kita bisa ini nanti harus teman-teman ulangin ya, biar meresap ya. Jadi jika teman-teman lihat di sini, SNR ini adalah perbandingan antara kebenaran dengan kebaikan. Kebenaran dengan kejahatan, kira-kira gitu ya. Kalau kita pertarungan antara kebaikan dengan kejahatan, harus kebaikannya lebih tinggi dibanding dengan kejahatannya, agar nilai SNR-nya tinggi, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam proses ini, apa yang kira-kira menyebabkan nilai SNR itu akan 0 dB? Apa yang menyebabkan nilai SNR dalam satuan desibel ini akan menjadi 0 desibel? Kita bisa lihat bahwa log berapa? 10 kali log berapa yang dia akan nilainya 0? 1. 10 kali 1. Log 1 itu, nilai 1 itu adalah log dari 0. Log 0 itu adalah log dari 1 kan? 1 ya. 1 itu adalah sesuatu dibanding dengan sesuatu itu sendiri ya. Benar ya? Agar 0,3 ini nilainya 0,
berarti dia harus log Log 1. 1. Agar nilai 1 itu terjadi, dia harus pembanding atas dengan yang bawah penyebut itu nilainya sama. Dia akan nilainya 1. Mau berapapun ya, mau ini 1000 bagi 1000 ya 1. Mau 1 bagi 1 ya 1. Maka kita bisa katakan si atas dan yang si bawah ini kan antara tadi kebaikan dan kejahatan kan. Signal dengan noise. Dia nilainya sama. Nilai besar dari signalnya sama dengan besar dari noise-nya. Itu akan menyebabkan nilai SNR-nya akan 0 dB. Maka kita bisa menjawab jika ditanya SNR 0 dB itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sinyal daya sama kuat dengan sinyal draw. Kemudian kalau dia SNR-nya senilai 3 desibel seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa signal daya itu lebih kuat 2 kali daripada sinyal draw, yaitu contohnya 1,5. Sinyal dayanya lebih kuat 2 kali lipat dibanding dengan sinyal draw-nya. Ya. Sehingga dari logika itu kita bisa membayangkan langsung jika nilai dia minus 3 dB, itu berarti apa yang terjadi ya? Berarti kebalikannya, sinyal dayanya itu lebih lemah 2 kalinya daripada sinyal draw. Atau dibalik pun bisa bahasanya. Oke. Jadi kalau dia 10 dB menunjukkan apa? Nah, itu teman-teman coba renungkan ya. Oke, kita lanjutkan. Karena masih ada hitung-hitungannya lagi nih. Nah, sekarang permasalahannya, teman-teman jangan khawatir, nanti di mata kuliah semester selanjutnya akan didalami lagi ini ya. Jadi silakan, ini paling tidak tahu dan ya sudah pernah menghitung paling enggak ya. Nah, problemnya dengan noise atau draw ini adalah jika melalui media transmisi, katakanlah kabel ya, sinyal akan teredam, namun draw-nya enggak. Gitu. Nah, berikutnya jika melalui penguat, sinyal akan diperkuat, tapi draw juga diperkuat. Jadi bagi yang nanti melakukan optimasi pada bagian-bagian bidang ini harus hati-hati. Contoh ilustrasi dari pernyataan ini adalah seperti ini. Di titik A, ini sinyal awalnya dikirim, nilainya adalah 0 desibel watt, nilai daya signalnya. Kemudian pada saat itu draw-nya juga ada, dan draw-nya lebih lemah dari dia, minus 3 desibel watt. Oke. Dari titik A ini kita bisa menghitung berapa sih SNR-nya. SNR-nya adalah minus 3, 0 kurang 3. 0 kurang minus 3. Karena sudah dalam satuan desibel, kita bisa langsung melakukan pengurangan dan penjumlahan ya. Kita dapatkan SNR 3 dB di sini. SNR 3 dB. 0 kurang 3. 0 kurang minus 3. Mendingan 3 dB. Oke. Kemudian sinyal A ini kan akan melewati sebuah saluran transmisi, di mana redamannya senilai 3 desibel. Maka di titik B, ini signal daya kirimnya akan menjadi minus 3 desibel watt. Dapatnya dari mana? Dari 0 kurang redaman. 0 kurang 3. Minus 3 desibel watt. Maka draw-nya itu akan bernilai minus 3 desibel watt juga. Itu adalah pernyataan nomor 1 ini. Jika melalui media transmisi, sinyal akan teredam, namun draw-nya tidak. Maka minus 3 desibel watt ini, harapan kita dia akan teredam juga kan. Tapi ternyata tidak. Jadi dia akan senilai minus 3 desibel watt juga. Maka kita bisa menjawab bahwa di titik B berapa SNR-nya? SNR-nya adalah seimbang antara signal dengan draw, yaitu 0 desibel. Bagaimana cara mendapatkannya agar gampang? Tinggal minus 3 kurang minus 3. Maka 0 dapat. Oke. Nah, sekarang setelah di titik B,
kita pengen menguatkannya lagi, maka kita gunakan gain di sini. Kita masukkan dia ke perangkat penguat, di mana perangkat penguat ini memiliki gain sebesar 4 desibel. 4 desibel. Maka keluarannya di titik D, maka signal dayanya ini menjadi 1 desibel watt. Dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari inputannya minus 3 desibel watt ditambah gain, karena dia penguat, tambah 4, maka dapatnya 1 desibel watt. Nah, harapan kita di titik D, draw itu tidak dikuatkan. Tapi ternyata poin nomor 2. Problemnya adalah jika melalui penguat, sinyal akan diperkuat. Demikian juga draw. Maka minus 3 desibel watt ini pun dikuatkan menjadi minus 3 tambah 4 desibel sama dengan 1 desibel watt. Maka di titik D, kita bisa menghitung nilai SNR-nya adalah 0 desibel juga. Jadi kira-kira penguatnya tidak memiliki arti. Karena ternyata SNR-nya senilai sama juga. Jadi itu ya. Ini problemnya. Ini problemnya. Oke. Nah, ini ada latihan yang nanti teman-teman bisa coba-coba. Coba di rumah. Nah, sekarang ini masih banyak. Masih banyak ya. Oke. Nah, sekarang sampai di sini dulu kok, Pak? Ada pertanyaan ya? Pak, nanti kuisnya hitungan semua ya, Pak? Kenapa? Kenapa? Nanti kuisnya hitungan semua ya? Enggak juga. Udah siap-siap kayak Nashwan nih. Ya, dari tadi yang dibahas hitungan, Pak. Tapi kan konsepnya ada. Iya, Pak. Hitungannya itu kalau konsepnya kamu nggak tahu, jadi angka-angka seperti di SMA, nggak ada artinya. Ya, gimana? Ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan lagi? Ini Pak, cari SNR 3 dB. Ya, Muhammad Raffi. SNR 3 dB yang sebelah kiri ini? Iya Pak, itu ditambah langsung. Apa dikurangi? Kalau dia sudah satuan desibel, itu kita bisa langsung menjumlahkan mengurangi. Nah, karena rumus dari SNR itu adalah perbandingan sinyal dengan draw. Maka signal dikurangi draw. 0 dikurangi minus 3. Dapatnya 3 dB. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Konsepnya ya, angka-angkanya, makanya nanti diulang-ulangin ya, biar konsepnya itu dapat gitu, nggak hanya angka-angkanya ya. Konsepnya itu sinyal dengan draw. Jadi tanpa kita buka-buka dokumen, kita sudah bisa membayangkan jika konsepnya kita dapat, sinyal itu harus lebih bagus dari draw-nya. Kenapa sih Pak katanya? Kenapa kok draw itu ada? Karena dia selalu mengiringi sinyal. Sinyal itu, draw itu selalu mengiringi di mana signal itu berada. Misalkan kita membangkitkan sebuah signal dengan sebuah perangkat telekomunikasi ya. Nah, draw-nya itu selalu ada karena perangkat elektronik memiliki temperatur, kemudian noise temperatur juga ada. Maka dia ada riak-riaknya. Dan itu menjadi fenomena yang kita harus maklumi, tapi syaratnya dia harus lebih rendah dibanding dengan signal itu sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus menghitung SNR. Nggak apa-apa, si N itu ada. Tapi dia harus lebih rendah. Oke, itu konsepnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kinerja itu tadi banyak cerita di jaringan akses ya. Karena di jaringan akses ini yang banyak medianya, media transmisi yang digunakan macam-macam. Bisa radio, bisa juga kabel. Nanti baik radio maupun kabel, itu ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Nah, sekarang di jaringan inti. Di jaringan inti, di mana kita kemarin udah diskusi apa beda jaringan inti dengan jaringan akses. Apa fungsi dari jaringan inti dengan jaringan akses. Kita udah bicara kemarin tentang jaringan inti fungsinya ada switching, ada routing, ada charging, ada macam-macam ya kemarin. Nah, sekarang kualitas dari jaringan inti
diukur dengan parameter ada namanya GOS, ada namanya cost, ada namanya delay, ada jitter dan throughput. GOS ini grade of service, QoS ini quality of service, jitter ini delay dari perbedaan dari delay. Delay adalah keterlambatan, throughput adalah besar paket yang diterima sukses dibanding yang dikirim. Nah, GOS ini biasanya dipakai untuk jaringan telepon konvensional dulu ya. Contoh gampangnya, jika ada 1000 panggilan pada jam sibuk, 30 diantaranya ditolak, lainnya dilayani. Maka GOS-nya adalah 30 dibagi 1000. 30 yang ditolak dibagi 1000, sama dengan 3%. Jadi GOS ini menyatakan yang ditolaknya, bukan yang diterimanya. Ya. GOS ini menyatakan si yang ditolaknya itu 3% dibandingkan dengan total yang manggil. Maka makin rendah makin bagus. Jadi kalau ditanya GOS makin rendah makin bagus atau kalau dia makin tinggi makin bagus? Ya, makin rendah dia baru dikatakan makin bagus. Nah sekarang QoS. QoS itu ada berapa macam? Ada yang menyatakan paket loss, ya, berapa paket yang hilang di perjalanan. Jadi kalau kita kemarin bahas tentang topologi, dari sisi sentral 1, sentral lokal sampai sentral tandem, berapa banyak sih yang paket dikirim terus dia hilang di tengah jalan. Nah kemudian bisa juga definisi yang kedua, QoS itu berapa kemungkinan panggilan yang ditolak. Kita lihat ilustrasi contohnya aja biar gampang. Contoh 1, jika ada 1000 paket melintasi suatu jaringan. Bayangkan ada 1000 paket data melintasi suatu jaringan. Dan ada 10 paket hilang. 10 paket hilang. Berapa nilai QoS jaringan? Kita gunakan yang definisi pertama. QoS yang jaringan tersebut adalah 10 paket yang hilang dibagi 1000 paket yang melintas. Maka dia bernilai 1%. Mirip kayak GOS tadi. Kemudian contoh yang kedua. 10 panggilan masuk pada suatu jaringan dari 100 panggilan masuk pada jam sibuk. Berapa QoS jaringannya? Maka kita menggunakan definisi yang kedua ini, yaitu 10 panggilan yang masuk dibagi 100 panggilan yang masuk pada jam sibuk. Maka kita bisa dapatkan 10% QoS-nya. Maka kalau ditanya QoS semakin rendah, semakin kualitas jaringan akan semakin rendah jika QoS semakin naik. Sama dengan kayak grade of service tadi, cuma bahasanya kebalikan aja. Nah sekarang delay dan jitter. Ada delay, ada jitter. Delay adalah waktu yang diperlukan untuk sampai dari pengirim ke penerima. Maunya cepat-cepat ya. Kalau lama, delaynya berarti tinggi, kurang bagus. Nah pada komunikasi real time seperti telepon, ITU, lembaga internasional yang menjadi standarisasi, mensyaratkan delay time tidak lebih dari 150 milisecond untuk VoIP. Kemudian untuk komunikasi yang tidak membutuhkan real time seperti mengunduh, mengunggah, kemudian dan lainnya, delay-nya lebih longgar. Nah, delay ini juga punya istilah lain yang biasa disebut dengan latensi jaringan. Oke. Nah, kemudian jitter. Jitter itu apa? Jitter itu variasinya. Kalau misalkan delay-nya 10 detik, tapi konstan. Pengiriman pertama 10 detik, pengiriman kedua 10 detik, pengiriman ketiga 10 detik. Itu jitternya masih bisa kita katakan tidak membahayakan. Tapi jitter yang membahayakan adalah jika variasinya itu beragam. Yang pertama, delay-nya 10 detik. Yang kedua, kita udah nunggu 10 detik, rupanya delay-nya 20 detik. Yang ketiga, malah lebih cepat. Kita kan jadi bingung yang nunggu paket ya. Kalau tadi memang yang ngirim itu terlambatnya 10 menit, ya udah berarti kita nunggu 10 menit aja kan udah tahu. Kalau ini dia beragam. Maka kita dapat menghitungnya delay terlama dikurangi delay tercepat. Delay terlama dikurangi delay tercepat. Oke. Nah, sekarang throughput. Throughput adalah kecepatan aktual transmisi data pada jaringan. Ya. Biasanya teman-teman gunakan untuk mengukur speed internet ya, itu kan throughput ya.
Nah, jika dikatakan kapasitas jaringan adalah 10 Mbps, 10 juta bit per detik, maka mungkin pada pagi hari jaringan tersebut efektif menyalurkan informasi sebesar 100 kbps. Sore hari mungkin 200 kbps. Ini yang teman-teman alami jika mengukur kecepatan speed test dari provider yang teman-teman gunakan. Bisa beragam deh. Maka kita bisa katakan bahwa throughput jaringan pada pagi hari itu 100 kbps. Kalau sore 200 kbps dan tengah malam 1 Mbps. Ya. Jadi kan teman-teman kalau beli IndiHome katakanlah beli paket yang berapa? 10 Mbps Pak. Ya. Coba kamu ukur sekarang pakai speed test. Dapatnya berapa? Dapatnya 1 Mbps Pak. Ya udah berarti throughput kamu 1 Mbps saat ini. Nanti malam coba kamu tes. Nanti malam 5 Mbps Pak. Berarti throughputnya 5 Mbps. Tapi kapasitas yang kamu punyain 10 Mbps, kan kamu beli paketnya 10 Mbps. Nah, itu tadi materi yang ringan renyah ya. Ada pertanyaan sampai di sini?